percaya, ku mengandalkanmu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku mengandalkanmu. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam nama-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sembuh bangkitkan. Katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku mengandalkanmu. Harapanku
ku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Benar Bapa, ini pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami Bapa. Kami percaya Bapa, kami aman dalam Engkau Yesus. Sama-sama katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku
Ini seruan doa kami Bapa. Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Kami tidak mampu berdiri sendiri Tuhan, tanpa Engkau di sisi kami Bapa. Tetapi yang kami yakini Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami Bapa. Haleluya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, kami aman bersama-sama dengan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ini kami Yesus. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Engkau harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah ya. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-Mu Bapa, ini kami jemaat-Mu Bapa. Kami siap dan rindu untuk meninggikan nama Engkau bersama-sama di tempat ini Bapa. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Ada sukacita pagi hari ini saudara, amin. Salami kiri kanan kita, katakan Tuhan kita ajaib men. Haleluya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak
katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Di atas kepala kita, saudara. Katakan Yesus sumber kekuatan kita. Layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan. Sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita sekali lagi. Haleluya, kami persilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan. Engkau adalah harapan dalam setiap hidup kami Tuhan. Ketika kami tidak tahu arah mana yang jalan kami pilih Tuhan, Engkau senantiasa mengarahkan kami menuju kepada Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri Bapa, tanpa Engkau di samping kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Benar Bapa, Engkaulah harapan di dalam setiap hidup kami. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Engkau telah melayakkan setiap kami, hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan sebentar kami bersama-sama hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong siap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami mau serahkan hamba-Mu Tuhan, Kau layakkan hamba-Mu, Kau pakai untuk menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan. Kami mau serahkan jam ini, waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saat ini kita boleh melihat suasana baru di mana kita punya desainer dan eksekutor saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana kami mengucapkan banyak terima kasih kalau bapak-bapak selama seminggu mengerjakan, dibantu pemuda di tempat ini, dan mungkin nanti memasang untuk lighting saudara-saudara yang kasih, sehingga kita hanya menunggu dana untuk lampu lightingnya saja. Nah, mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang, 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dalam suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab bukan yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan ruangan ini, terutama pada malam hari, saudara-saudara yang kasih, kemudian ada aksesoris lampu yang menambah keindahan ruangan ini. Nah, semuanya itu adalah berkat penemu yang bernama Thomas Alva Edison. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat biografi Edison ini semasa kecil, dia sekolah hanya 3 bulan, saudara-saudara yang kasih.
karena gurunya tidak sanggup mengajar. Saudara-saudara yang kasih, gurunya menyampaikan kepada orang tuanya, di mana si Edison ini adalah murid yang bodoh. Kemudian dia tidak bisa menerima pelajaran. Seringkali tertinggal kalau ada pelajaran dan dia tidak mempunyai bakat apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita renungkan, kalau mungkin kita sebagai orang tua, maka kita punya anak yang seperti itu. Bagaimanakah respon kita? Tapi marilah kita melihat ibunya Edison ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia tidak putus asa, tetapi dia di dalam kehidupannya ada sesuatu gairah yang mengajarkan kepada anaknya secara pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga di dalam kehidupannya, di mana dia, saudara-saudara yang kasih, ibunya ini dengan sabar. Dia mendidik, dia mengajar, dia mendorong, dan memberikan semangat terus-menerus di dalam kehidupan anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga Edison ini menjadi orang yang pantang menyerah. Dia adalah seorang anak yang bekerja keras. Dan dia mempunyai kebulatan tekad, saudara-saudara yang kasih. Bayangkan. Di dalam memberikan, dia melakukan percobaan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 1000 kali gagal, saudara-saudara yang kasih. Bahkan 1000 kali lebih mengalami kegagalan. Tetapi di dalam kehidupannya, dia terus mempunyai semangat dan gairah tekad yang sangat bulat. Bahwa satu saat dia akan berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Benar, di dalam kehidupannya akhirnya meresmikan hak paten lampu, saudara-saudara yang kasih. Pada tanggal 27 Januari tahun 1888. Dan sampai sekarang ini hasil penemuannya dinikmati orang-orang di seluruh dunia. Dia bukan hanya menemukan hak paten lampu saja, tetapi banyak hal yang dia temukan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa, tidak terduga, tidak dinyana, kehidupannya bisa menjadi berkat dan dinikmati oleh seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Begitu pula Allah dalam hidup saudara dan saya. Allah mau supaya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka orang lain itu bisa melihat Yesus ada di dalam setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama surat terbuka Kristus. Kalau kita tadi telah membaca bersama-sama pembacaan ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu baca pelan-pelan dan perhatikan baik-baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Rasul Paulus menyaksikan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu mengalami yang namanya perubahan yang luar biasa, di mana mereka semuanya saudara-saudara yang kasih dalam sikap sifatnya hidup jemaat mengalami perubahan yang sangat indah, saudara-saudara yang kasih. Karakternya berubah, kelakuannya berubah, dan mereka setia kepada Injil Kristus. Sehingga kehidupan mereka bisa menjadi surat terbuka bagi Kristus. Setiap orang bisa membaca, setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa menikmatinya.
Begitu pula Allah inginkan dalam setiap hidup saudara dan saya, kita yang sama-sama menyembah Allah yang sama, Allah yang disembah, jemaat yang ada di Korintus waktu itu, dan juga Allah yang sama yang kita sembah hari ini, yaitu Yesus Kristus. Allah menginginkan dalam setiap hidup saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita, supaya di dalam hidup kita orang lain melihat bahwa Yesus ada nyata dalam setiap hidup kita. Sehingga kita menjadi surat yang terbuka. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjadi surat terbuka Kristus? Poin yang pertama, menjaga hati. Bapak Ibu nanti baca dalam ayat 1-3. Di mana ada kesadaran untuk tidak sombong. Karena kesombongan itu akan menghancurkan. Kemudian ada perubahan sifat dan karakter watak dalam kehidupan mereka. Sehingga bisa dibaca, dilihat oleh semua orang pada waktu itu. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita, sudahkah kita, saudara dan saya yang percaya Yesus, yang menjadikan Yesus itu Allah kita, segala-galanya dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang tidak sombong? Sudahkah kita mengalami perubahan dalam sikap, watak, dan kelakuan kita, sehingga kita, saudara dan saya, menjadi suratan Kristus. Dalam Matius 12 ayat 24. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Sungguh luar biasa saudara-saudara yang kasih. Kalau kita mau jujur, hati kita ini saudara-saudara yang kasih dasarnya adalah jahat. Kita sering dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih, punya trik-trik yang jahat. Dalam hati kita saudara-saudara yang kasih, tidak jujur. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, untuk itulah kita perlu di dalam setiap hidup saudara dan saya terus melihat hati kita. Apakah di dalam hati saudara dan saya, di dalam kehidupan kita bisa menjaga hati kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlunya dalam setiap hidup kita, jangan sampai saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita menjadi orang yang munafik. Kelihatannya luar biasa, kelihatannya sangat indah, menyenangkan, tapi hatinya busuk. Di dalamnya ada sampah-sampah yang membuat busuk di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Karena apa yang diucapkan dari mulut itu keluar dari hati. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu keluar dari hati kita. Dan untuk itulah pentingnya dalam setiap hidup saudara dan saya, kita terus menjaga hati kita di dalam setiap hidup kita. Sehingga hati kita semakin hari, semakin diperbarui dari hari ke hari. Sehingga saudara dan saya memiliki hati seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pentingnya
saudara dan saya menjaga hati kita. Supaya jangan tercemar saudara-saudara yang kasih. Menjaga hati kita ini ketoknya gampang. Tapi zaman sekarang ini untuk menjaga hati itu sulit saudara-saudara yang kasih. Mari kita lihat. Dengan hal-hal yang biasa saja saudara. Saya yakin di tempat kita ini banyak hampir semua mungkin semua mempunyai HP. Tapi bagaimanakah kita menggunakan HP kita? Saudara-saudara yang kasih. Kalau kita gunakan untuk kebaikan itu sangat bermanfaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau mungkin ibu-ibu pengen masak, bikin kue, bisa melihat dari HP. Kalau mungkin kita mau pergi kemana, tujuannya mana, kita akan di situ aja ada petunjuk jalannya saudara-saudara yang kasih. Berapa tahun yang lalu, pada waktu kami rapat ke Bromo saudara. Nah, nginapnya itu di Grand Bromo. Waktu itu saya enggak, undangannya itu ketinggalan. Hanya Grand Bromo. Tanya sama orang, dikasih tahu ke arah Pasuruan. Kemudian kita naik terus naik saudara. Lah saya ini berpikir begini, kok di situ angkutannya cuma angkutan gobe sayur-sayuran. Setelah kita tiba saudara, sudah sore di situ. Kemudian kita tanya-tanya mana Grand Bromo. Kita salah jalan saudara-saudara yang kasih. Akhirnya orang memberitahu kalau nanti putar balik kita kemalaman. Lebih baik langsung aja dari atas Gunung Bromo itu kemudian turun saudara lewat pasir saudara, lautan pasir. Kita sewa orang, dia bawa sepeda motor. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat mengerikan jalannya. Karena di situ biasanya kendaraan-kendaraan khusus yang dipakai. Tapi puji Tuhan kita punya jeep itu dan yang mengendarai lihai saudara. Jadi bisa. Kiri kanannya jurang. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Itu kalau bisa zaman dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang kita tutul aja. Tik, ada jalannya. Kita tahu nanti sampai saudara-saudara yang kasih. Itu kalau HP itu kalau digunakan untuk kebaikan luar biasa sangat bermanfaat. Kalau dulu saudara kita jauh gitu gak bisa kita ngomong-ngomong saudara. Zaman dulu waktu saya punya anak pertama mau melahirkan. Belum ada HP zaman itu saudara. Sehingga kita ngubungi itu di Koramil. Dari rumah sakit baptis itu ke Koramil. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kalau zaman sekarang dari luar negeri pun kita bisa melihat wajahnya. Sedang apa saudara-saudara yang kasih. Itu kecanggihan teknologi. Tapi bagaimanakah teknologi yang canggih itu kalau digunakan itu hal yang baik luar biasa. Tapi kalau tidak digunakan untuk kebaikan, itu akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Gak tahu orang lain kok. Apa yang kita lihat di situs-situs itu. Hati-hati para remaja, pemuda hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini hati-hati semua. Karena banyak dengan HP itu yang canggih membuat kehidupan kita manusia semakin terperosok di dalam dosa. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu. Kita harus waspada benar-benar dalam hidup kita. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kehidupan kita tercemar. Dengan keadaan situasi kondisi yang semakin hari semakin membawa kehancuran dalam setiap orang percaya. Tapi marilah kita akan bersama-sama dalam hidup kita.
Kita akan menjaga hati kita di dalam setiap hidup kita. Yang semakin hari semakin indah di hadapan daripada Tuhan. Terpancar kehidupan. Inilah yang Allah mau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih. Sumber mata air yang jernih itu sangat luar biasa. Menyegarkan tubuh. Tetapi kalau sumber yang jernih itu tercemar dengan keadaan lingkungan, maka akan bisa meracuni tubuh. Begitu pula keadaan zaman sekarang ini. Yang semakin hari semakin jahat. Bukan semakin baik. Bukan semakin gampang untuk saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap saat. Tapi akan membawa semakin hari. Kita semakin harus waspada. Jangan lengah. Di dalam setiap kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah, kalau hati ini sudah banyak sampahnya, maka kehidupan kita akan hancur berantakan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dalam hidup kita. Jangan sampai hidup saudara dan saya, kita tidak bisa menjaga hati kita. Tapi marilah hari ini firman Tuhan mengingatkan dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita menjaga hati kita dengan baik. Poin yang kedua, perlu kuasa Allah. Dalam ayat yang keempat sampai yang keenam. Di mana saudara nanti baca pelan-pelan. Kekuatan manusia itu terbatas. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan kita merasa bahwa diri kita kuat. Beberapa saat yang lalu saudara. Saya itu beli telur di tempatnya Bu Nuri. Mungkin cuma 2 kilo saudara. Nah, karena memang tangan saya ini masalah dua-duanya dulu pernah infeksi. Yang kadangkala membawa sesuatu itu tiba-tiba lepas sendiri saudara. Benar. Telurnya hancur, macret gitu saudara. Wong jenenge telur. Saudara-saudara yang kasih. Pernah saya bawa timbangan elektronik yang kecil itu saudara. Timbangan itu. Saya bawa, loh lepas sendiri macret. Tidak bisa lah dipakai. Nah saya ini orangnya gak telaten saudara. Kalau saya ngangkat benar saat kuat ngangkat aqua gelas. Tapi habis itu saudara sini saya itu rasanya itu kayak apa ya, tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kekuatan manusia itu terbatas saudara-saudara yang kasih. Ingat baik-baik bahwa kita itu ada batasannya. Dan itu harus kita sadari dalam hidup saya saja secara pribadi. Saya gak mengucap syukur gremeng saudara. Tapi saya mau belajar. Pokoknya tangannya kan ketok utuh, puji Tuhan. Walaupun gak kuat. Lo dulu itu bawa mic gini saudara. Seringkali saya gak kuat begini saudara. Nah, tapi puji Tuhan. Karena semua disyukuri bahwa mic sekarang kuat saudara. Nah, kekuatan kita terbatas sebagai manusia itu perlu disyukuri dan disadari. Untuk itulah dengan kekuatan kita yang terbatas ini, kita perlu yang namanya kuasa Allah dalam hidup kita, saudara. Dalam segala hal, kita butuh Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Coba kalau kekuatan kita terbatas, kita lupa akan Allah yang ada dalam hidup kita. Kita emosi, kita tidak bisa mengucap syukur apa yang terjadi. Tapi kalau kita di dalam hidup kita ada kuasa Allah, Roh Kudus akan menolong dalam hidup kita untuk terus belajar mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu menuntun dalam setiap hidup kita, memberi kemampuan
Sehingga kita sanggup menjadi pelayan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya benar-benar perlu Yesus, perlu kuasa Allah dalam hidup kita? Setiap saat, setiap kesempatan, setiap detik dalam hidup kita. Sehingga benar, hidup saudara dan saya akan menghidupi Yesus secara nyata. Dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat baik-baik. Kita harus sadar dalam hidup kita. Bahwa saudara dan saya harus tinggal di dalam dia. Di dalam Yesus, sehingga Yesus benar-benar tinggal hidup di dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, saudara-saudara yang kasih, hidup saudara dan saya akan selalu menyenangkan hatinya. Kita dapat berbuat apa yang menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Kalau kita tidak hidup di dalam Yesus, kalau saudara dan saya, Yesus tidak tinggal di dalam hidup kita, maka hidup saudara dan saya tidak akan bisa kita menyenangkan hati Allah. Yang biasanya kita menyenangkan hidup kita sendiri. Kita akan kembali seperti kuda liar. Kita akan kembali bebas. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa Roh Kudus itu lembut, menuntun, membawa hidup saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Untuk kita menghasilkan hal-hal yang menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita lihat di dalam setiap hidup kita saat yang indah ini. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, sudahkah di dalam kehidupan saudara dan saya, kita di dalam setiap hidup kita menjadi surat terbuka Kristus? Ataukah kita belum? Karena di dalam kehidupan kita belum bisa menjaga hati. Kita tidak menyadari bahwa Yesus tinggal dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Tapi pada kesempatan yang indah ini, firman Tuhan menyadarkan hidup saudara dan saya. Mengingatkan setiap kita yang benar-benar menjadi orang Kristen, pengikut Yesus dalam setiap hidup kita, di mana Allah mau supaya setiap saudara dan saya menjadi surat terbuka Kristus. Sehingga hidup saudara dan saya, kita akan berusaha untuk menjaga hati. Dan kita sadar bahwa kita terus membutuhkan kuasa Allah dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati sebagian dari firman. Ampunilah kami hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Engkau terus akan menyadarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Setiap pribadi yang sudah mendengarkan kebenaran firman, kami mohon pengampunan daripada Engkau.
Ampunilah kami Tuhan. Kalau kami menjadi orang Kristen yang setiap minggu pergi ke gereja, namun fakta kenyataannya dalam hidup kami sehari-hari, kami belum menjadi surat terbuka Kristus dalam hidup kami Tuhan, di mana hidup kami belum menjaga hati. Kami belum menyadari Tuhan, kalau Engkau Allah melalui Roh Kudus-Nya ada di dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata melawat setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Jamah kami. Jamah kami. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu luar biasa. Dan ini kami Tuhan, setiap pribadi yang sudah mendengarkan kebenaran firman, kami mengambil keputusan. Kami mau mengambil komitmen yang sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan, di dalam setiap hidup kami menjadi surat terbuka Kristus. Kami mau menjaga hati kami. Kami mau Tuhan sadar perlu kuasa-Mu. Kami hidupi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Jamahan lawatan kuasa-Mu nyata buat setiap kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan